Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bini adam bil ilmi wal amali. Wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikami amma ba'du. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Safinah. Sudah masuk pada pasal yang kesekian tentang larangan bagi orang yang berhadas. Kemarin di episode sebelumnya kita sudah membaca atau belajar tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Setelah tahu apa saja yang membatalkan wudu, maka sekarang kita akan belajar tentang larangan bagi orang yang batal wudunya atau yang berhadas, yang memiliki hadas ya. Baik, kita baca bersama-sama pembelajaran kali ini. Faslun utawi kilafasol maninta kodo wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'i. Faslun utawi ikilah fasol maninta kodo sopone wong kang rusak wudu'uhu apa wudune wong haroma moko haram alaihi ing atase wong arba'atu apa papat pira-pira perkara asya. Jadi ada beberapa larangan-larangan. Barang siapa yang rusak atau batal wudunya, maka haram baginya ada 4 perkara. Yang pertama, as-sholatu. Siji iku salat. Salat di sini baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, itu sama-sama adalah perkara yang haram untuk dilakukan ketika orang itu rusak wudunya, dalam artinya dia memiliki hadas begitu ya. Wat tawaf lan tawaf. Tawaf berkeliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Kalau Anda sedang umroh ataupun haji, nah itu dilarang melakukan tawaf. Yang ketiga adalah wamassul mushaf, lan nyepek mushaf atau menyentuh mushaf. Menyepak mushaf atau menyentuh mushaf ya. Menyentuh saja tidak boleh. Maka yang keempat adalah wahamluhu, lan nanggung mushaf, membawa atau mengangkat mushaf. Alal junubi sitatu asya. Jadi ada 4 perkara tadi. Yang ketiga menyentuh mushaf, yang keempat adalah membawa atau mengangkat, kecuali jika Al-Quran tersebut terbawa bersama harta-harta kita yang lain yang lebih banyak jumlahnya, dan kita memang berniat membawa atau mengangkat harta-harta tersebut. Kalau Al-Qurannya di tas ya enggak apa-apa, gitu lah ya. Lalu misalnya ada pertanyaan, Bang, bagaimana hukumnya kalau orang itu memegang jimat, yang di dalam jimat itu ada tulisan-tulisan yang diambil dari ayat Al-Quran ya. Kalau pada saat itu dia tidak memiliki wudu, jawabannya ya tentu saja boleh, karena jimat itu tidak termasuk mushaf. Sebab apa? Sebab tulisan ayat-ayat dalam jimat tidak dimaksudkan untuk dibaca. Jimat ya tidak untuk dibaca, itu untuk dipakai kalau Anda sering berkelana atau Anda perantau, ya silakan saja. Lalu kita lanjutkan.
wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya wa yajuru lan haram ala junubi ing atase wong junub apa sittatu asya apa nenem pira-pira perkara. Dan haram bagi orang yang berhadas besar, itu orang yang junub, melakukan 6 perkara. Kalau Anda hadas kecil saja tadi larangannya ada 4. Kalau Anda hadas besar, nah ini ada 6 perkaranya yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama tadi, yang keempat adalah tentu itu mengcover yang di atas tadi, itu tidak perlu kita baca ya. Wassalat wa tawaf wa masul mushaf wa hamluhu wal lubthu fil masjidi wal lubthu lan meneng atau beriktikaf, berdiam diri di masjid itu tidak boleh. Yang keenam itu adalah wa qiraatul Qur'an, lan maca Qur'an. Megang tidak boleh, membawa tidak boleh, membaca pun juga tidak boleh gitu ya. Nah, itu ada 6 perkara ya. Saya rasa itu masih gampang lah ya. Wa yahrumu bil haid lan haram sebab haid. Ini adalah haramnya orang yang haid ya. Dan haram bagi perempuan yang haid itu adalah asyratu asya, opo 10 piro-piro perkara. Kalau Anda tadi punya hadas, ada 4 perkara yang tidak boleh Anda lakukan. Salat, tawaf, menyentuh dan membawa. Kalau yang Anda punya hadas besar, maka ada 6 larangannya. 4 yang tadi ditambah 2 beriktikaf dan membaca Al-Quran. Mari kita lihat yang ada 10 ini larangan bagi orang haid. Tentu wassolatu wa tawaf wa masyul mushaf wa hamluhu wa lubthu fil masjid wa qiraatul Qur'an was saumu lan puasa wa tolaku lan tolak. Tidak boleh orang yang itu tidak boleh dicerai ya. Wal mururu lan liwat fil masjidi ing dalam masjid khofat talwisatu lan wedi wadon talwisahu ing menetesnya maksudnya getih darah lan ngalap seneng wal istimta'u lan ngalap seneng bima baina surati warrukbati kelawan barang kang antarane wudel lan lutut, bersenang-senang. Tadi ada 10 ya. Tentu 6-nya adalah ada 10 tadi, sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membaca, puasa ditambah. Beriktikaf kan tadi sudah, berjalan melewati masjid, nah itu tidak boleh. Lalu kemudian dicerai, istri yang sedang haid itu tidak boleh dicerai. Bersenang-senang itu tidak boleh. Pengertian mushaf itu apa? Mushaf, yang dimaksud mushaf itu adalah ini ada wa huwa kullu ma kutiba alaihi Qur'anun lidi rasatin walau amudan au lauhan au jildan au kirtosan. Setiap sesuatu perkara yang dituliskan padanya ayat-ayat Al-Qur'an dengan tujuan untuk dibaca, sekalipun pada sebuah pilar atau papan atau kulit atau lembaran kertas. Nah, inilah yang dimaksud mushaf. Dengan demikian haram menyentuh bagi mereka yang berhadas kecil dan berhadas besar. Berbeda halnya dengan disebut
jimat. Jimat ku apa? Sesuwahia ma yuktabu fiha syai'un minal qur'ani littabaruki. Sesuatu yang ditulis di dalamnya dengan sesuatu dari ayat-ayat Al-Qur'an yang bertujuan untuk mengambil berkahnya. Biasanya jimat digantung di leher, ya umumnya orang Indonesia lah. Kalau punya banyak jimat gitu ya, itu boleh saja. Lalu pertanyaan-pertanyaan kemudian yang lebih merinci, misalnya kitab tafsir apakah termasuk mushaf? Adapun untuk kitab tafsir, apabila di dalamnya kitab tersebut terdapat ayat-ayat Al-Qur'an, sedangkan ayat suci Al-Qur'annya lebih banyak daripada tafsiran dan lainnya, maka hukumnya haram disentuh. Nah ini ya, kalau sudah kitab tafsir tuh gampangan saja lah, karena ini kan kita masih ngaji Safina ya, enggak usah disentuh. Apakah kitab hadis termasuk mushaf? Adapun kitab hadis apabila terdapat dalamnya redaksi hadis ayat Al-Qur'an maka tidak haram. Meskipun demikian tuh lebih harusnya berwudu. Nah, Anda kurangilah melakukan hal-hal yang masih masuk nalar lah. Bagaimana syariat menyikapi jika seorang penghafal Al-Qur'an membaca Al-Qur'an dalam keadaan haid? Nah, ini saya Imam Nawawi mengutip ya. Diharamkan bagi seorang wanita yang sedang haid untuk membaca Al-Qur'an. Telah berkata Imam Nawawi rahimahullahu dalam kitab Tibyan, sama saja keadaan yang dibacanya baik sekedar satu ayat atau lebih. Dan diperbolehkan bagi orang yang sedang junub dan wanita yang sedang haid untuk membaca Al-Qur'an dalam hatinya tanpa mengucapkannya. Begitupun juga diperbolehkan bagi mereka untuk menatap Al-Qur'an sedangkan hatinya saja yang membacanya. Anda hafal, kalau Anda hafal ya guys. Zikir aja lah, zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. La ilaha illallah kalau Anda suka malul qiyam misal, ya Nabi salam alaika, itu boleh. Tuh warukbahu itu yang boleh-boleh ya. Nah, sudah selesai sampai masalah ini. Oke teman-teman, kita telah menyelesaikan larangan-larangan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan untuk orang yang berhadas. Itu ada 4: sholat, tawaf, menyentuh kitab suci Al-Qur'an, dan membawa Al-Qur'an. Sholat, tawaf, wa masul mushaf, wa hamluhu. Ada juga larangan untuk orang yang junub. Junub itu 4 tadi, ditambah dengan iktikaf dan qiraatil Qur'an. Yang ketiga adalah haramnya. Ada 10 hal haram yang dilakukan perempuan yang sedang haid, 6 diantaranya yang tadi. Lalu ditambah berdiam diri di masjid, berpuasa, cerai, dan melakukan hubungan seksual. Terima kasih. Adapun penjelasan seterusnya akan kita lanjutkan pada bab selanjutnya, itu tentang asbabu tayammumi salasa. Jadi ada sebab-sebab orang bertayamum, ada 3. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.